Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini podcast kita yang agak istimewa nih Ustadz. Oke, masya Allah ya. Soalnya kita ada di Al-Hanif Islamic Boarding School. Masya Allah. Di Al-Hanif. Dan yang lebih istimewa nih kita ada kafenya Ustadz. Wah, masya Allah. Jarang-jarang ya pesantren ada kafenya. Iya, Masya Allah nih. Nama kafenya apa itu? Ahib Cafe Ustadz. Ahibs Cafe, Ahibs masya Cafe. Allah ya. Jadi gini Ustadz, kita kumpul-kumpul hari ini ingin memberikan informasi lah kepada mungkin ada para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Pondok Ahib gitu ya. Jadi biasanya orang yang mau menyekolahkan anak itu kan pasti yang ditanya apa fasilitasnya, kemudian apa visi misinya, kemudian apa sih program unggulannya gitu Ustadz. Nah mungkin Ustadz bisa menjelaskan nih. Yang pertama mungkin dari visi misi dulu Ustadz ya. Ya. Silakan Ustadz. Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Al-Hanif Islamic Boarding School ini terletak di Kelurahan Cikrai ya. Kelurahan Cikrai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, yang alhamdulillah di sini masih hijau ya, walaupun di kota industri Cilegon, kan tapi kondisinya bisa dilihat di sekitar luar biasa, masih banyak pepohonan yang asri dan hijau. Kita memiliki visi menjadi sekolah Islam terpadu yang unggul dalam mencetak generasi yang hanif, cerdas dan mandiri. Jadi tentunya kita menginginkan bahwasannya santri-santri yang sekolah, yang berpesantren ya, yang mondok di pesantren ini di Al-Hanif Islamic Boarding School menjadi generasi atau menjadi anak-anak yang hanif, lurus akidahnya, cerdas dan mandiri. Kemudian kita memiliki misi yang luar biasa ya, memahami Al-Qur'an memahami Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, kemudian juga menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup ya. Kemudian juga kita memadukan antara kurikulum diniyah dengan kurikulum umum ya. Jadi di sini kita menginduknya ke Diknas, ke Dinas Pendidikan. Jadi insya Allah untuk pendidikan formalnya juga mengikuti. Dan juga kita juga memadukan kurikulum pesantren. Jadi ada kurikulum yang mana kurikulum ini bisa memacu para santri untuk menjadi lebih mandiri ya, mengembangkan soft skillnya, life skillnya, karena di setiap hari Sabtu kita ada program beternak, kemudian ada berkebun dan lain sebagainya yang dilakukan di luar ruangan. Jadi belajar di sini itu asik ya, bukan sekedar belajar di kelas saja, akan tapi belajar hidup di sini ya, masya Allah. Jadi seperti itu. Dan di sini walaupun kita baru masuk tahun kedua, akan tetapi kita memiliki fasilitas yang cukup representatif yang mendukung ya, AC di ruangan, jadi Ruang kelas ya, ruang kelas yang difasilitasi dengan AC, kemudian ada proyektornya. Kemudian di asrama juga full AC gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan ranjang, kasur, dan lain sebagainya. Kemudian ada fasilitas olahraga seperti lapangan futsal. Dan kedepannya insya Allah akan lebih lengkap lagi karena kita akan tumbuh ya dan berkembang dalam membangun Al-Hanif Islamic Boarding School ini bersama ya. Sedikit demi sedikit insya Allah pesantren ini atau Al-Hanif Islamic Boarding School atau lebih dikenal dengan AHIBS akan menjadi sekolah atau ma'had yang luar biasa yang memiliki fasilitas yang lengkap, dan tentunya tadi didukung juga ada kafe ya. Kafe luar biasa, jarang-jarang ada ma'had yang punya kafe dan kafenya itu bukan sekedar warung kopi biasa, tapi benar-benar kopinya dari biji yang berkualitas gitu ya, dari biji kopi yang berkualitas, dan insya Allah mantap, lezat lah ya, masya Allah, bisa dinikmati oleh
orang tua santri atau santri-santri ketika istirahat sekolah, atau orang tua santri ketika berkunjung ke AHIBS ini. Baik. Baik, Ustaz. Ustaz, kita ketahui kan pondok-pondok itu banyak ya, yang sama-sama di sana belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab, dan juga belajar ilmu-ilmu yang umum ya. Cuman mungkin Al-Hanif Islamic Boarding School ini ada program unggulan apa yang membuat Al-Hanif Islamic Boarding School ini istimewa, Ustaz? Ya, jadi di AHIBS ini atau Al-Hanif Islamic Boarding School, kita tentunya mengedepankan fokus ya pada bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang mana kedua bahasa ini menjadi bahasa internasional. Yang mana sebagaimana kita ketahui, jika kita memegang atau bisa menguasai bahasa, maka kita bisa menguasai dunia. Nah, bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini diantaranya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, kita tekankan, kita biasakan santri-santri untuk berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian kita juga ada program Al-Quran. Walaupun memang di Al-Hanif Islamic Boarding School ini kita tidak mewajibkan santri untuk hafal 30 juz dalam waktu 6 tahun ya. Kita program kita 6 tahun, akan tetapi hanya minimal 5 juz, akan tetapi 5 juz ini, terima kasih, Masya Allah. Nah, ini ada kopinya datang, Masya Allah nih. Kopi dari AHIBS Cafe, luar biasa. Ini kopi espresso sepertinya, Ustaz nih. Espresso base ya? Iya, Masya betul. Allah. Ya, terima kasih Mas Agung ya. Baik. Jadi kita lanjut lagi. Baik, Ustaz. AHIBS ini keunggulannya ya tadi, untuk hafalan Al-Quran kita tidak terlalu menekankan untuk menghafal 30 juz. Akan tetapi ya minimal 5 juz tapi mungkin. Karena berapa banyak ma'had-ma'had di luar sana yang memiliki target untuk hafal 30 juz ya, santrinya hafal 30 juz, akan tetapi ketika pulang ke rumah masing-masing diminta jadi imam tidak berani ya. Tidak pede karena hafalannya tidak mungkin. Nah, kita tidak ingin yang seperti itu. Lebih baik sedikit tapi mungkin. Akan tapi untuk santri-santri yang memiliki kelebihan dalam hafalan Al-Quran, kita akan pacu terus untuk bisa menghafal 30 juz dengan mungkin tentunya. Dan juga istimewanya di AHIBS ini, ya tadi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kita bukan hanya aktivitas belajar di kelas saja, KBM di kelas saja, akan tapi di satu hari, yaitu di hari Sabtu, kita aktivitasnya itu berganti-ganti ya. Ada berkebun ya, kemudian ada beternak. Nanti insya Allah tadi disebutkan oleh Ustadz Khairul Anwar, kita akan beternak domba insya Allah ya. Ya, semoga nanti bisa beranak pinak banyak ya. Amin. Dan ini bisa jadi pembelajaran buat santri juga ya. Kemudian kita juga ada program long march, jalan-jalan keluar pesantren gitu ya, supaya sehat bugar ya. Kemudian ada program berenang dan lain sebagainya, yang ini bisa memacu santri untuk lebih mandiri. Dan yang spesial lagi di AHIBS ini tidak ada hukuman. Jadi kita menerapkan pendidikan karakter nabawiyah. Ya, pendidikan karakter nabawiyah. Seperti apa itu, Ustaz? Jadi pendidikan karakter nabawiyah ini mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Ya, karena betapa banyak anak-anak ya yang dimasukkan ke dalam pesantren, kemudian di dalam pesantren tersebut diterapkan peraturan-peraturan yang ketat dengan hukuman-hukuman yang membuat santri itu jera, akhirnya santri bisa tertib gitu ya. Akan tetapi hanya tertib di pesantren saja. Ketika pulang ke rumah ya sudah wassalam gitu ya. Kadang masa ada trauma juga. Ada trauma, akhirnya trauma. Dan akhirnya muncullah istilah bahwasannya pesantren itu adalah penjara suci. Nah, kita tidak ingin stigma tersebut muncul di AHIBS. Maka dari itu di AHIBS ini tidak ada hukuman. Yang ada hanyalah nasihat, nasihat, dan nasihat. Jadi mengembalikan santri ya kepada fitrahnya. Biarkan ia sadar akan kewajiban sholat sendiri. Kemudian ia sadar akan pentingnya bahasa Arab dan bahasa Inggris itu sendiri. Sehingga
ketika sesuatu itu beranjak dari motivasi dirinya sendiri, maka itu akan lebih jadi daripada yang dipaksa dengan hukuman atau dorongan-dorongan yang bersifat paksaan lainnya. Seperti itu kurang lebih keunggulan di AHIBS ini. Baik, saat ini kelihatannya Pondok AHIBS ini walaupun baru ya, tapi saya lihat juga guru-gurunya sudah profesional ya Ustaz. Insya Allah. Mengambil dari, kalau saya sepengetahuan saya, karena sebagian saya kenal juga dengan ustadz-ustadz di sini, saya lihat ada ustadz-ustadz yang sudah sangat berpengalaman ya, yang betul. seperti mudirnya ya, Ustadz Fityani, kalau tidak salah pernah jadi kepala sekolah terbaik di jadi salah satu kepala sekolah terbaik ya, karena Ustadz Fityan Amal ini beliau sebelumnya menjadi kepala SDIT Al-Hanif, ya masih satu naungan Yayasan Al-Hanif juga, dan beliau sempat mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud ya, Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, yang mana beliau menjadi salah satu kepala sekolah terbaik di Indonesia. Masya Allah. Inspiratif ya, kepala sekolah inspiratif terbaik di Indonesia. Dan berarti bukan baru ini ya, walaupun pesantrennya baru, akan tapi tenaga pendidiknya insya Allah sudah sangat berpengalaman ya. Dan kita juga tenaga pendidiknya banyak dari alumni atau lulusan universitas ternama di Indonesia, seperti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian dari STDI ya, Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember ya. Kemudian ada juga dari lulusan Universitas Islam Madinah ya. Masya Allah. Insya Allah akan bergabung dengan kita Ustadz Alfian ya. Beliau lulusan Universitas Islam Madinah, kemudian dari Universitas Islam Bandung dan lain sebagainya. Insya Allah staf pengajar ya di AHIBS ini profesional lah, berpengalaman. Jadi kalau saya simpulkan nih Ustadz, baik dari visi misinya, program unggulannya, dari tenaga-tenaga pengajarnya, saya pikir orang tua akan sangat tertarik untuk menyekolahkan anaknya di Al-Hanif Islamic Boarding School ini ya Ustaz. Cuman mungkin ada pertanyaan nih Ustaz, barangkali karena kita ketahui hari ini ya kita sedang kedatangan santri baru. Betul. Nah mungkin ada informasi dari Ustadz apakah masih menerima murid, atau yang kedua, apa nanti dalam perjalanannya Al-Hanif Islamic Boarding School ini menerima siswa pindahan, Ustaz? Kita masih bisa menerima siswa pindahan ya, insya Allah. Kapasitas dari asrama sendiri masih memadai, masih cukup untuk menerima santri baru ataupun santri pindahan ya, untuk siswa pindahan dari sekolah lain. Insya Allah kami masih terbuka, dan tentunya kuotanya sangat terbatas tentunya ya, karena ketersediaan ruangan juga ya. Akan tapi dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang belum memutuskan ya, terutama yang putranya saat ini sudah lulus kelas 6 SD gitu ya, mau menyekolahkan putranya ke SMP tapi belum mendapatkan sekolah, bisa Al-Hanif Islamic Boarding School atau AHIBS ini menjadi solusi yang tentunya dengan keunggulan-keunggulan yang tadi disebutkan ya, bisa menjadi pilihan yang ya baik ya tentunya untuk Bapak Ibu sekalian. Terutama mungkin bagi warga Banten ya tadi ya? Terutama bagi warga Banten ya, yang insya Allah dekat ya, daripada jauh-jauh kemana gitu ya, di Cilegon sendiri ada, dan kalau mau jenguk juga lebih mudah ya, seperti itu. Nah mungkin ada orang tua yang juga biasanya bertanya, apa fasilitas yang disediakan oleh Al-Hanif Islamic Boarding School ini? Misalnya apakah ada laundry atau yang lainnya? Ada. Tentunya kita ada laundry juga ya. Kemudian di sini kita sudah sediakan makan 3 kali sehari, dan alhamdulillah luar biasa lezat sekali masakannya ya. Nah menunya bagaimana Ustaz? Menunya wah masya Allah ya. Ada ayam kecap, ayam bakar, ayam goreng gitu ya, kemudian ada lele dan lain sebagainya, ada rabek ya, makanan ciri khas Banten ya tadi. Ciri khas Cilegon Banten luar biasa. Jadi kita
melokal ya, Masya Allah. Nggak kalah sama kebulinya dari Oh, sana ya tadi ya? nggak kalah, luar biasa ya. Karena tentunya staf dapur kita itu orang yang berpengalaman ya. Kebetulan warga sekitar pesantren sini, akan tetapi luar biasa masakannya, approve lah ya. Berarti Al-Hanif Islamic Boarding School ini turut memberdayakan warga sekitar ya tadi ya? Tentunya ya. Kita tentunya di samping memiliki tenaga yang profesional dari kampus-kampus ternama, tapi kami juga memberdayakan warga sekitar ya, seperti tenaga keamanan, kebersihan, kemudian tenaga dapur ya, itu kita berdayakan dari warga sekitar yang tentunya ini baik untuk pertumbuhan ekonomi di sekitar Cikeray ini. Baik Ustaz, terakhir ini mungkin Ustaz, kita ketahui bahwa Al-Hanif Islamic Boarding School ini sekarang ini sedang menerima jenjang SMP ya Ustaz ya, di mana para remaja itu kita ketahui bahwa pergaulannya itu sangat riskan ya. Betul. Kalau tidak baik dalam memilih teman, bisa jadi akan memiliki karakter yang buruk gitu ya. Iya. Nah ini pentingnya punya teman dan lingkungan yang baik gitu. Jadi mungkin Ustadz bisa memberikan tip-tip lah bagaimana orang tua itu menyekolahkan anak di tempat yang baik, yang bisa membuat anak itu menjadi anak yang soleh. Betul. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, dan Pak Anjar, terima kasih tadi untuk pertanyaannya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Tentunya bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri ya, yang saat ini sedang masa remaja, entah itu baru lulus SD gitu ya, atau lulus SMP, tentunya kita perlu untuk memperhatikan bagaimana lingkungan sekolah dari putra putri kita, karena yang namanya lingkungan itu akan mempengaruhi karakter dari anak itu sendiri. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya. Jadi seorang itu akan mengikuti agama, karakter, dan sikap ya teman dekatnya. Nah, teman dekat ini ya akan mempengaruhi ya. Maka dari itu Rasulullah SAW menyebutkan falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah ya seorang dari kalian temannya. Ya. Kalau temannya itu saleh, temannya itu baik, maka dia akan ikut baik juga. Tapi kalau temannya itu buruk, maka ia akan ikut buruk juga. Rasulullah SAW juga mengumpamakan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, ikut wangi ya tadi ya? Ikut wangi ya. Minimalnya kita mendapat aroma yang wangi dari apa yang ia jual. Akan tetapi perumpamaan orang yang berteman dengan teman yang buruk itu seperti berteman dengan pandai besi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, ya minimalnya baju kita bau sangit, ya. Atau bisa jadi baju kita juga ikut terbakar karena percikan api, ya, dari pandai besi tersebut. Maka dari itu teman itu sangat mempengaruhi, dan teman itu bisa dilihat dari lingkungannya. Maka dari itu Bapak Ibu perhatikan lingkungan atau teman-teman dari sekitar putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, saran dari kami ya tentunya bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang saat ini beranjak remaja ya, yang sedang puber-pubernya, perhatikan ya dimanapun belajarnya ya, walaupun di sekolah umum perlu dilihat
apa namanya lingkungan atau teman-teman terdekatnya. Nah, kalau mau lebih tenang hatinya, tentunya kami sangat menyarankan untuk disekolahkan di ma'had, di pesantren, ya. Yang mana tentunya pesantren yang berpemahaman Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mana di pesantren tersebut dibiasakan ya perbuatan-perbuatan yang baik, ya, akhlak-akhlak yang baik, ibadah-ibadah, ya, supaya apa? Terbiasa melakukan ibadah-ibadah itu tanpa ada paksaan. Tentunya kita lihat ya pesantren-pesantren ya semuanya baik, ya, ala kulli khair, semuanya itu baik. Walaupun pesantren ada yang menerapkan hukuman, semuanya itu baik demi kebaikan apa namanya anak didiknya. Akan tetapi ketika pesantren itu menerapkan pendidikan karakter nabawiyah yang di dalamnya tidak ada hukuman, maka itu akan menjadi nilai plus tersendiri. Sehingga apa? Ketika putra putri bapak yang disekolahkan di pesantren pulang ke rumah ketika liburan, itu sifatnya, ya, kebiasaannya, karakternya sudah mulai berubah. Karena semuanya itu beranjak dari kesadaran dirinya sendiri, bukan karena dipaksa. Sholat di masjid bukan karena dipaksa untuk ya khawatir dipukul atau misalkan kena poin gitu ya dan lain sebagainya, tapi benar-benar atas kesadaran diri sendiri, ya. Salah satu cerita di santri kami yang masya Allah ya, dari angkatan pertama kemarin subhanallah banyak sekali cerita yang masuk ke kami bahwasannya perubahan sifat dan karakter dari putra-putra dari angkatan pertama ini, ya. Jadi orang tuanya yang bercerita langsung, ya. Masya Allah, luar biasa. Yang tadinya ketika sebelum masuk pesantren, ya, sebelum masuk AHIB sini, itu di masjid sukanya lari-larian, main-main, atau sholat ke masjid itu susah, harus digedor-gedor dulu lah. Tapi subhanallah, ketika liburan itu datang ke masjid sendiri. Bahkan suka duduk di soft pertama tanpa disuruh. Dan ada perubahan karakter yang luar biasa. Dan ini bukan karena dihukum di sini, ya. Kita sama sekali tidak ada hukuman, tapi ini kesadaran dari santri itu sendiri luar biasa, ya. Berarti kalau di Al-Hanim Islamic Boarding School ini kelihatannya santrinya enjoy gitu ya tadi, ya. Luar biasa. Belajarnya ya. Belajarnya menyenangkan, ya. Jadi tidak ada tekanan-tekanan di sini, ya. Kita belajar ya sesuai apa namanya dengan kurikulum yang ada. Kemudian juga apa namanya tidak ada hukuman. Jadi santri tidak ada pressure di situ. Baik, ya. Karena apa kalau misalkan santri itu apa menerapkan tata tertib di pesantren karena ada hukumannya, ya, bisa jadi itu hanya berlaku di pesantren saja. Di pesantren subhanallah luar biasa. Apa namanya sholatnya di soft pertama, kemudian tertib dan lain sebagainya. Tapi ketika di rumah berubah lagi, ya. Bukan dari kesadaran kan? Bukan dari kesadaran. Karena kepaksa, ya. Iya. Takut dihukum. Betul. Takut dihukum. Akhirnya muncul tadi stigma bahwasannya pesantren itu adalah penjara suci gitu, ya. Ketika keluar akhirnya merasa bebas gitu, ya. Alhamdulillah tidak ada ucapan-ucapan seperti itu dari santri-santri kami, dari orang tuanya juga tidak ada, ya. Karena mereka merasa senang, ya. Artinya secara umum outputnya setelah mondok setahun di sini alhamdulillah baik, Ustaz, ya. Alhamdulillah, ya. Mayoritas dari santri-santri kami angkatan pertama memiliki perubahan yang luar biasa, jadi lebih dewasa. Karena pada hakikatnya manusia itu akan kembali kepada fitrahnya ketika tidak ditekan. Betul. Ya. Biarkan, ya, apa namanya? Fitrahnya sebetulnya sudah baik gitu. Betul, ya tadi, ya. Ya, fitrah manusia itu aslinya baik. Ya. Tidak ada anak yang bodoh, ya. Tidak ada anak yang tidak mampu segala macam, tidak. Akan tapi ya di sini kita sesuaikan dengan kemampuannya. Mungkin ada satu santri yang di matematikanya kurang, tapi
dia ketika aktivitas berkebun luar biasa, ya sangat teliti, sangat baik gitu ya. Kemudian dengan teman-temannya juga sangat humble ya. Jadi berarti ada ini ya Ustaz, apa? Ada potensi-potensi yang digali di sini betul. tadi ya. Di sini kita akan menggali potensi-potensi dari santri itu sendiri supaya lebih tajam lagi ya. Supaya santri itu tahu potensinya apa gitu. Ya, dan bisa mengembangkan potensi tersebut, akhirnya bisa menjadi ahli di bidangnya. Ya. Amin. Amin. Nah, ini terakhir Ustaz, kita nyoba kopinya dulu Ustaz. Masya Allah. Bismillah ya, kita coba ya. Coba tadi ya. Ini Rasanya bikinan seperti apa? sendiri ya. Ya, produk Ahibs Cafe Ustaz. Produk Ahibs Cafe. Nah, ya. Ahibs Cafe ini Ustaz, ini nanti juga terintegrasi dengan programnya Agro Ustaz. Oke. Jadi Agro itu sebagian kan ada perikanannya Ustaz. Nah, nanti hasil panennya itu orang tua yang berkunjung ke sini itu bisa pesen gitu. Misalnya Masya mau pesen ikan bakar paket, nah insya Allah ada di kantin Ahib nih Ustaz gitu. Luar biasa. Masya Selain apa jajanan, minuman, nah itu kita juga mensupport peternakannya untuk apa hasilnya nanti bisa kita jual di luar gitu. Ya, ini upaya dari para pengurus Al-Hanif Islamic Boarding School supaya apa punya organisasi yang mandiri Ustaz. Jadi kita ketahui di mana kalau pesantren itu kebanyakan mengalami kesulitan finansial Ustaz, gitu ya. Jadi supaya punya kemandirian dalam hal finansial, dalam hal apa namanya bisnis. Jadi kita ini membuat Ahib Cafe ini sebagai upaya untuk sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut gitu. Jadi makanya kita selain ada peternakan, ada juga perkebunan ya. Kita juga punya sawah bahkan Ustaz. Punya sawah ya. Sempat kita kemarin sudah panen Ustaz. Alhamdulillah. Nah, hasilnya bisa dimasak untuk anak-anak santri. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin saya sudah coba itu, Pak. Alhamdulillah, nasinya itu pulen. Ya, walaupun mungkin tidak seputih nasi yang dijual-jual itu, akan tapi enak sekali, luar biasa. Enak, pulen ya. Karena baru panen ya, Ustaz ya. Iya, Insya Allah ya. fresh langsung ya. Ya, Ustaz, silakan diicip kopinya, Ustaz. Masya Allah, kita coba ya. Bismillah. Ini kayaknya perlu di shake dulu nih. Bismillah. Masya Allah. Mantap. Ya, bagi Bapak Ibu, terutama wali santri Ahibs dan yang ingin berkunjung ke Ahibs ya, mungkin yang lagi sepedahan di sekitar Cikeray, mau mampir, monggo, silahkan. Kita ada kafe, bisa sambil ngopi, pemandangannya langsung ke sawah ya, langsung ke alam gitu ya. Insya Allah bisa mampir ke Ahibs Cafe. Saya lihat view-nya sangat bagus sekali, Ustaz. Insya Allah kalau main ke sini kayaknya nggak bosan nanti. Bisa ketagihan balik. Iya, apalagi habis goes gitu kan, mampir ke sini minum kopi. Insya Allah nanti bakal banyak produk-produk dari Ahibs Cafe ya, bukan hanya sekedar ini apa ini cappuccino apa? Ini espresso latte, Ustaz. Espresso latte ya, nanti akan ada yang lain jenisnya, misalkan aren ya, kopi aren, kemudian ada yang lain ya, yang insya Allah nikmat ya untuk disajikan, terutama dengan pemandangan yang hijau seperti ini. Nah, satu lagi Ustaz nih. Apa itu? Yang sangat penting Ustaz. Anak-anak soleh yang ada di sini bisa main ke kafe Ustaz. Luar biasa. Biasanya kan ke kafe itu cenderung punya stigma yang kadang ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, ini kafe ini dibangun khusus untuk anak-anak yang soleh itu tadi. Masya Allah. Kafe anak soleh ya. Kafe anak soleh.
Iya, iya. Ya mungkin itu saja yang obrolan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat Ya. teman-teman, buat para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, bisa menjadikan Al-Hanif Islamic Boarding School ini atau AHIB ini sebagai pilihan ya Ustaz. Betul. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakallahu khairan Wa iya, katsiran. jazakumullah khairan.